Ini adalah planar favorit gua sekarang. Dan gua akan jelaskan kenapa. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gua untuk Latchware S12 Pro. Sebelumnya thank you dulu untuk YOLO Hobby Shop yang udah mengirimkan sampel unit IM ini untuk gua review. Dan kalau kalian tertarik untuk membeli, bisa check out untuk di link Tokopedia di deskripsi di bawah untuk beli di YOLO Hobby Shop. Untuk kalian yang belum tahu, YOLO Hobby Shop ini adalah toko yang menyediakan berbagai IM ataupun headphone bergaransi, jadi nggak perlu takut beli di situ, dan menyediakan berbagai macam brand dan juga berbagai tipe-tipe IM yang bagus dan gue sendiri suka di situ. Jadi bisa cek aja juga di link Tokopedia di bawah ataupun bisa ikuti link Instagramnya juga di deskripsi di bawah untuk promo-promo baru yang ada di mereka. Oke, lanjut sekarang ke IM-nya sendiri. Dia menggunakan seperti biasa tetap single planar driver IM. Harganya sendiri sekitar 2,2 jutaan. Jadi menarik karena S12 sekarang ini kan harganya 1,9an sampai 2 jutaan dan ini harga cuma 2,2 jutaan. Bedanya tuh dikit. Nah, gimana aja perbedaannya? Kalau untuk build quality-nya sendiri sebenarnya kalau kalian udah familiar sama S12 ini persis banget secara dimensi, bentuk, cuman warnanya doang beda. Kalau yang lama kan ada sedikit agak grey silver gitu sama yang agak gelap seperti punya gue ini. Nah, yang paling berbeda, by the way ini semuanya pakai aluminium ya gue rasa, bahan metal kerasa kuat tapi cukup ringan. Paling kelihatan beda itu paling cuma di nozzle-nya. Nih, di filternya tepatnya bukan nozzle-nya. Tuh kelihatannya bedanya sih nggak major. Selain itu sih sama persis, dual pin konektornya juga sama. By the way ini kabelnya bukan kabel bawaannya. Nah ini kabel bawaannya si S12 dan S12 Pro ya persis ya. Cuman beda warna sedikit, sisanya feel-nya juga sama persis. Paling yang paling berbeda cuman di jack-nya aja. Kalau di jack-nya si S12 yang biasa itu kayak gini doang, lebih pendek sedikit, yang baru lebih panjang, dan yang baru itu detachable dan bisa diganti mau yang ke 3,5 ataupun yang kalian pilih lah. Intinya jadi ini ada replaceable jacknya, lebih mudah untuk diganti-ganti. Dan yang gue juga liatin beda, kalau ear tips bawaannya si S12 yang biasa tuh ada yang macam hitam gini. Jujur aja gue suka karena bahannya tuh empuk, ini fleksibel juga dan ada sedikit properti lengketnya gini, gue suka. Tapi yang baru itu di S12 Pro ini kayak apa ya, kayak ya typical grey sci-fi gitu yang mirip moondrop jadul gitu loh. Untuk urusan ergonomis atau fitnya sendiri ya sayangnya seperti kritik gue terhadap S12 masih lebih ke kabelnya. Sementara housingnya sendiri gue nggak ada masalah. Nih gue tunjukin aja fitnya. Sebenarnya kalau fitnya sama sekali nggak ada masalah nih, fitnya enak di kuping gue. Yang masalah tuh kabelnya nih, kabelnya kan nggak ini ya, nggak ngehook gitu di kuping gue. Dia ada rada panjang begini tuh, dan gue yakin bentuk banyak orang juga panjang karena dia lekukannya jauh begini. Dan masalahnya itu kabelnya ini tebel, nggak terlalu fleksibel dan berat. Jadi kalau misalnya gue kadang gerak-gerak kepalanya atau gue jalan, itu kadang gampang ketarik begini. Dan waktu ketarik, posisi ininya IM-nya fittingnya berubah jadi nggak enak gitu. Jadi ya makanya di S12 yang lama, walaupun gue suka banget suaranya, gue sendiri pakai kabel ini Moondrop PCC by the way kalau kalian mau tahu. Nah tuh lihat, ini jadi jauh ke sini. Dan ini kabelnya tuh lebih nyantol gitu di kuping gue, walaupun gue tarik-tarik gini nggak terlalu berubah gimana posisi si IM-nya, dan kabelnya juga jauh lebih ringan. Jadi ya mungkin kalau kalian ada masalah dengan kabel bawaannya ya mungkin mirip gue, bisa pakai kabel tadi atau anything lah yang lain juga bisa. Gue cuman bermasalah di kabelnya yang sedikit kurang sedikit terlalu berat dan terlalu jauh belokannya ini, arch-nya ini. Nah untuk suaranya nih kayaknya dengan penjelasan seperti ini bisa jelas sekali menjelaskan kenapa gue suka banget si S12 Pro ini. Yes, dia ada beberapa bagian yang lumayan mirip dan mengingatkan gue jelas sama Sennheiser IE600 IM favorit gue sekarang.
Ya gue jelas ngomong levelnya masih beda ya. Tapi ada kemiripan-kemiripan yang mengingatkan gue sama S12, sama si IE600 ini. Dimana dua-duanya itu punya sensasi suara yang V-shape jelas. Masih ada penekanan di bass yang bisa dalam, energik, treble-nya juga cukup energik, sampai nada tinggi juga masih bagus. Cuman mid-range-nya well controlled. Gue nggak ngomong itu sangat sweet atau apa, enggak ya. Cuman mid-range-nya itu walaupun treble sama bass energik gini, mid-range-nya tetap kejaga. Bagian vokal itu nggak sampai nyemprot, nggak nyampe sakit, nggak terlalu kependem juga. Jadi mid-range-nya relatively lumayan netral gitu lah. Kalau misal di i600 di sini agak sedikit condong, upper mid-nya lebih lebih maju dikit sih gue rasa. Tapi anyway, yang gue rasa itu, jadi bassnya energik, treble-nya energik. Cuman vokalnya tetap kejaga, dia tetap clear, tetap jelas, tapi nggak terlalu kebawa maju atau nggak terlalu kebawa terlalu mundur begitu. Jadi I like this kind of tuning. Gue suka tuning semacam ini. Mulai dari bassnya ini jelas bass yang cukup energik, dia gebuk, mau mid bass to sub bassnya itu gebuk. Jadi mau lagu EDM, lagu pop, lagu tipe apa aja lu kasih ke sini bakal tetap berasa energik dan mukul. Dan gue sendiri suka di sini, tapi memang mungkin tidak terlalu cocok untuk rock yang ngebut banget, dia masih agak keteteran mungkin sama. Tapi untuk yang lain, genre lain ini cukup fun, dan gue ngerasa dia dengan bass sebesar ini, dia tidak selambat dynamic driver pada umumnya. So ya still good lah, gue ngomong ini bass yang bisa dikasih lagu apa aja tetap berasa asik. Nah, vokalnya tadi, walaupun gue bilang very well controlled, tetap aja dia masih ada sedikit kecenderungan. Gue ngerasa upper mid range atau vokal tinggi itu lebih berasa maju. Jadi kalau misal lu dengar vokal cewek kebanyakan atau vokal cowok yang pas lagi nada tinggi, atau ketika vokal cowoknya emang suara rada tipis-tipis gitu, mungkin berasa lebih maju dibandingkan suara-suara yang lebih berat. Jadinya vokalnya cenderung tipis, ke arah tipis. Nggak sampai, tapi nggak sampai tipis-tipis banget. Nggak sampai tipis-tipis banget, nggak sampai nyakitin sama sekali itu nggak sampai shouty. Gue dengerin Kela Settle, udah coba. Dengerin Lisa, dengerin apa itu buat gue vokalnya sama sekali nggak pernah nyakitin kuping gue. Nggak pernah bikin terlalu capek ataupun gimana-gimana. Ya memang dia nggak spesial, maksudnya nggak super sweet, nggak super empuk gitu teksturnya nggak. Cuman gue sukanya seperti yang tadi di awal ya. Ini tuh energik semua tapi kejaga gitu. Vokalnya nggak aneh-aneh, vokalnya bener. Vokalnya nggak kacau, vokalnya nggak tajam, nggak sibilance, nggak shouty, nggak kasar. Ya bisa di-enjoy. Gue dengerin lagu kayak yang Jay-Z, kayak Diana Krall gitu, gue masih bisa enjoy. Dengerin yang akustikan, Joyce Chu gitu masih berasa bening. Dengerin King, Put, and Soldier, Poet sama King, itu juga masih berasa vokalnya tuh mendayu-dayunya sweetness-nya, manis-manisnya tuh masih dapet. Jadi masih bener lah gue ngomong. Walaupun bukan yang terbaik, jelas bukan, tapi masih bener. Walaupun yang lain-lainnya tuh energik semua. Nah di bagian treble ini ya seperti S12 sebenarnya gue ngerasa energik jelas. Jadi kalau terutama tuh naik terus sampai sekitar 8 kHz gitu, itu bagian mendekati mid treble area, dimana treble atau high frequency-nya IM ini itu berasa jelas dimajuin. Lu dengerin cymbal, lu dengerin violin ada tinggi gitu ya, dengerin La Primavera, La Campanella, atau bahkan La Campanella tuh kan main di MV-nya Blackpink yang Shutdown ya. Itu main violinnya itu berasa jelas, clear dan maju, dan ya energik di situ. Gue tahu beberapa orang mungkin ngerasa ini terlalu maju treble-nya. Jadi gue kasih tahu aja di sini, kalau lu sensitif sama treble, lu sensitif sama di sini bukan treble yang nyakitin ya, bukan treble yang gitu, enggak. Cuman emang dimajuin, nya itu maju, tapi nggak sampai nggak ke kontrol gitu, enggak. Ini masih maju, jelas, clear, well controlled, cuman maju, dan itu banyak treble di sini, simplenya banyak. Tapi nggak, buat gue sih nggak kasar dan masih dalam tahap yang well controlled. Kalau gue pribadi, gue jelas suka. Gue suka treble, gue suka lagu klasik yang perlu treble semacam ini. Gue suka violin, gue suka orkestra yang butuh nada-nada tinggi seperti ini untuk perkusinya, untuk efeknya gitu. Trompet itu berasa lepas semua di sini. Cuman gue ngerti untuk kalian yang sensitif sama banyaknya treble, mungkin tidak cocok sama Ledgeware S12 Pro ini. Tapi anyway, kalau tanya gue, I love it. Gue suka. Nah sekarang kalau kita ngomong teknikal,
Teknikal untuk di harga, kita ngomong pasti harga lah ya, karena perbandingan 2,2 jutaan atau 2 juta bahkan ke bawah, ya gue bisa ngomong ini nggak ada yang ngelawan. Sama seperti S12, paling lawannya malah adiknya sendiri, adiknya sih, saudara kembarnya sendiri, si S12 normal ini. Secara teknikal gue ngomong di tahap atau di level yang setara. Lu dapetin impact yang bagus, definisi nada tuh jelas banget, dengerin piano, dengerin orkestra tuh setiap nadanya tuh jelas semua, dan hentakan nadanya tuh jelas, jadi nggak berasa blur gitu nadanya. Dengerin piano, gitar semuanya jelas banget di sini, clarity, detail apa, resolusi juga bagus, semuanya di sini. Dan nggak cuman itu, dia lengkap, paket lengkap, lu dapetin 3D yang bagus. Lu dengerin Two Steps From Hell yang lagu manapun, itu kan megah semua anyway, Two Steps From Hell. Itu gue ngerasa megah banget di sini. Lu ngedapet sensasi 3 dimensinya, bass tuh dum 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 dari bawah, lalu ada perkusi di atas menari-nari gitu. Jadi di sini gue ngerasa teknikalnya udah lengkap banget, dan simply bisa dibilang ya untuk harga 2 jutaan, 2 juta ya, itu ya simply buat gue the best, paling lengkap secara overall. Mungkin yang bisa nandingin harus kayak level Timeless kesana lah. Level Timeless, Rapgo Hook X, dimana harganya udah 3 jutaan ke atas. Ataupun A Full Performer 5 yang levelnya juga 3 jutaan. Ya jadi gue ngomongnya di 2 jutaan ini performa lengkap untuk secara teknikalnya. Nah sekarang pasti tanyain gimana dibandingin sama S12 biasa. Ya gampangnya gini deh. Dua-duanya tuh sebenarnya gue bilang levelnya sama. Teknikal sama, fitting sama. Lalu paling beda nih ya berasa itu cuman di jack, karena jacknya bisa diubah-ubah yang si S12 Pro ini, sama tuning. Tuningnya tuh berubah. Ada jelas buat gue kalau di S12 ini, gue tahu gue suka upper mid range-nya juga rada maju di sini. Kadang-kadang gue ngerasa upper mid range-nya rada terlalu maju, jadi vokal terlalu tipis. Nah di sini dibenerin, kayak upper mid range-nya yang terlalu maju tadi di cut. Bukannya lower mid range-nya ditebelin ya, tapi kayak upper mid range-nya di-cut sesuai dengan frequency response ini. Jadinya vokal cewek nggak terlalu, bagian tipisnya tuh nggak terlalu maju. Bagian tipis-tipis dari vokal nggak terlalu dimajuin, jadi dibikin lebih balance. Dibikin, tapi ada sensasi gara-gara upper mid range-nya agak di-cut tadi. Gue juga ngerasa vokal cowok lebih bisa ada body gitu, lebih berasa maju karena bagian tipisnya nggak semaju di S12 biasa. Berhubung pasti ada yang tanya juga, gimana bang kalau dibandingin sama Timeless atau Timeless AE? Nah buat gue tuh berdua lagi pula, sekali lagi mirip sama S12 Pro ini. Mereka cuman ganti tuning doang. Gue yakin drivernya masih mirip-mirip, teknikalnya mirip-mirip juga. Bedanya AE itu Timeless yang lebih punya sub bass. Oke. Si Timeless ataupun Timeless AE itu dibandingkan dengan S12 atau S12 Pro ini lebih berasa ngebass dengan treble yang lebih kalem, bisa dibilang, dibandingkan S12 atau S12 Pro ini. Cuman masalahnya bassnya itu lebih kayak berasa tebel. Mid bassnya itu kayak tebel, jadi kadang bloated, kadang demnya itu kegedean, jadi bikin agak muddy, nggak terlalu clear. Sementara di S12 ataupun S12 Pro ini bassnya berasa lebih tight, jadinya ada ditambah dengan treble yang lebih maju tadi, jadinya kesannya lebih clear. Gue bakal menempatkan mereka di level yang sama overall. Cuman kalau lu tanya selera gue jelas lebih suka S12 ataupun S12 Pro ini dibandingkan Timeless atau Timeless AE. Dan jadi gitu aja deh untuk review kali ini. Kalau misal lu tanya worth it nggak, jelas worth banget kalau buat gue ya. Cuman kalau lu udah punya S12 nggak worth kalau upgrade ke S12 Pro, karena cuman ganti tuning dan gue nggak bakal ngerasa itu upgrade. Itu ganti, itu cuman side grade, cuman tuningannya berubah sedikit, sementara yang lainnya sama persis gitu. Tapi kalau misalnya lu belum punya S12, gue sih menyarankan lebih baik lu beli S12 Pro. Yang beda cuman anyway 200 ribuan. Kenapa? Karena overall tuningnya lu nggak perlu pakai EQ lagi, udah lebih gampang diterima, lebih all-rounder sedikit buat gue dengan vokal yang lebih nggak senyerang S12. Dan juga lu dapetin, ya kalau lu mau ganti sih beda cerita ya. Tapi at least kalau kabel bawaannya lu udah dapet yang bisa diganti-ganti gitu. Jadi overall
Gitu aja untuk review kali ini. S12 Pro ya bisa dibilang, ya gue tahu gue belum coba semua planar di muka bumi ini. Gue masih belum coba Zetianwu atau Zetianwu Heyday. Tapi at least gue udah nyoba banyak, dan yang semua dibandingkan yang lain yang gue pernah coba sekarang, ini adalah planar favorit gue dan paling bisa gue rekomendasikan, apalagi harganya juga nggak nyampe 3 juta. Masih di level 2,2 jutaan aja. Jadi gitulah untuk review gue kali ini. Overall gue bakal kasih segini untuk rank, tonal, dan technicalnya. Jadi gitu aja. Kalau kalian tertarik untuk mengikuti update-update gue lainnya, bisa juga dia follow untuk Instagram ataupun Facebook gue, karena infonya berbeda dengan info-info dari YouTube ini. Gitu aja. See you next time. Bye-bye.